Salam damai sejahtera, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita bersama dalam program Pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Seperti biasa, kita akan menghayati salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Dan hari ini kita akan menghayati bacaan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan menghayatinya di dalam tema diutus dalam kesulitan. Namun sebelumnya, marilah kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama lagi menghayati iman kami melalui terang firman-Mu dalam program Pemahaman Alkitab. Mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah kami ya Bapa, kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan menjadi seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini diawali dengan sebuah catatan historis, yaitu dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia adalah salah satu raja yang hebat karena ia memerintah cukup lama, sampai dengan 50 tahun. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Yehuda cukup baik berkembang, baik secara administrasi maupun secara militer. Itu bisa kita
lihat ada dalam kitab 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 15. Bagaimana kehidupan dalam pemerintahan Raja Uzia. Nah, kematiannya menjadi awal sebuah krisis. Apalagi ada kebangkitan bangsa Asyur yang mengancam keberadaan Israel saat itu. Dan kerajaan Yehuda benar-benar dalam keadaan yang terus merosot dan semakin terpuruk. Saudara-saudara, di dalam keadaan yang krisis itu, Tuhan memanggil Yesaya. Pada saat itu, Yesaya mendapatkan penglihatan bahwa Allah duduk di atas tahta yang tinggi menjulang tak terjangkau. Semesta alam ada dalam kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan melebihi pemerintahan regional karena seluruh semesta ada di dalam kekuasaannya. Dialah Allah yang Maha Kudus, dan ujung jubahnya itu menutupi bait suci. Mungkin ini mengingatkan momen terakhir ketika Raja Uzia mati. Raja Uzia pada saat itu mengalami sakit kusta, sakit yang menajiskan karena ia sombong. Ia tidak lagi peduli dengan ritual di bait Allah untuk mempersembahkan korban, maka ia pun kena tulah, kena sakit kusta, dan oleh karenanya ia harus diasingkan. Ia harus tinggal dalam rumah yang dikucilkan. Allah menutupi bait Allah dengan jubahnya. Para serafim itu menutupi wajahnya dan juga kakinya. Wajah adalah gambaran bagian yang mulia, kaki adalah bagian yang tidak mulia. Makhluk surgawi tidak mampu berhadapan dengan dia. Apalagi kita manusia yang berdosa. Demikian juga dengan Yesaya. Kekudusan Allah itu ditegaskan dengan seruan serafim. Kudus, kudus, kuduslah Allah. 3 kali dinyatakan. Seruan ini pun menggoncangkan alas bait suci. Bagi mereka yang sempat menyaksikan kemegahan bait suci yang dibuat oleh Salomo, pasti tercengang. Bagaimana mungkin fondasi yang demikian kuat itu tergoncang? Kalau bait Allah yang Maha Kudus itu pun tergoncang, demikian juga setiap pribadi dalam kehadiran Tuhan yang Maha Kudus itu pun akan tergoncang. Saudara, penggambaran ini ingin menyatakan bahwa Allah itu transenden dan tidak akan pernah sanggup terjangkau oleh manusia. Tetapi Allah yang transenden itu, yang walaupun ia duduk di atas tahta, ia adalah Allah yang peduli. Ia adalah Allah yang mau memberikan pengharapan di dalam kehancuran Yehuda saat itu. Yehuda dalam keadaan krisis dan akan hancur, tetapi Allah datang untuk memberitakan pengharapan bahwa itu akan menjadi seperti pohon yang walaupun ditebang, tumbang, tetapi akan muncul tunas-tunas pengharapan. Allah yang transenden, yang tak terjangkau itu menjadi Allah yang imanen, yang hadir bersama-sama dengan umatnya yang dalam krisis itu. Nah, saudara, Yesaya tanggap akan kehadiran Sang Maha Kudus. Yesaya tidak perlu ditegur, tetapi ia langsung menyadari dirinya adalah orang yang tidak layak dan berdosa. Menghayati hadirat Allah itu akan menimbulkan sebuah kesadaran bahwa diri ini sungguh tidak layak. Saudara, ada banyak orang tidak sungguh menyadari dan meremehkan dosa. Memang ia memahami bahwa ia berdosa, ia mengaku itu, tapi tidak benar-benar sadar bahwa ada konsekuensi dari kehidupan dalam dosa itu, yaitu orang akan menjadi binasa. Dan Yesaya menyadari hal itu, ia kemudian berseru, "Celakalah aku, binasalah aku." Namun dalam kemurahan Allah, sekalipun Yesaya belum sempat memohon ampun, atau ia tidak bernasar apabila ia diselamatkan dari kekudusan Allah dan ia tidak binasa itu, Allah memberikan anugerah. Serafim itu datang mengambil bara dari mezbah bakaran.
dan itu adalah tanda pengkudusan bagi Yesaya. Ia dikuduskan, ia ditebus dosanya. Setelah Yesaya dikuduskan itu, baru kemudian ia layak untuk menerima perutusan dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak langsung memberikan perintah. Tuhan hanya bertanya, siapakah yang mau kuutus? Dan Yesaya dengan kesadarannya menjawab, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Sebuah kesadaran yang penting akan hadirat Allah tumbuh. Dan saudara-saudara, ketika serafim suaranya mengguncang bait Allah, peristiwa ini juga mengguncang hati Yesaya. Di dalam kesadaran akan hadirat Allah itu, ia mengalami perjumpaan yang sungguh menguatkan, sehingga ia siap untuk diutus sekalipun di dalam masa yang sulit. Bahkan dikatakan di sana, seruan Yesaya itu akan diabaikan. Karena seruan Nabi Yesaya itu tidak ditanggapi, maka Yehuda pun akan mengalami pembuangan ke Babel. Bagaimana Yesaya diutus untuk sesuatu yang percuma nampaknya, namun ia tetap setia untuk menjalani tugasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati kehidupan kita dalam hadirat Allah seperti Yesaya. Apakah kita bisa menghayati hadirat Allah seperti pengalaman Nabi Yesaya? Bahwa Allah yang Maha Kudus itu datang bagi kita, melayakkan kita. Mungkin peristiwa seperti itu tidak akan kita alami. Namun di dalam perjanjian baru, Allah yang transenden, yang Maha Kudus, yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia berdosa itu, telah hadir bagi kita menjadi Allah Sang Immanuel, menjadi Allah yang beserta dengan kita, melayakkan kita. Marilah kita hayati Allah yang beserta dengan kita, yang menyadarkan kita akan kelemahan kita, keberdosaan kita, tetapi juga menyadarkan kita bahwa kita sudah dilayakkan, dan untuk itu marilah kita juga siap untuk diutus dalam setiap keadaan, sekalipun dalam keadaan yang sulit seperti Nabi Yesaya. Saudara, demikian pengantar pemahaman Alkitab kita hari ini. Kiranya kita boleh semakin menghayati iman kita melalui firman Tuhan hari ini. Selamat ber-PA, kita bisa menanggapi bersama di dalam grup WhatsApp Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Tuhan memberkati kita.